Assalamualaikum pemirsa Sobat Unggul TV UMJ. Program UMJ News hadir di tengah aktivitas Anda bersama dengan saya Salsa Nabila yang akan menyampaikan berita UMJ yang terbaru dan aktual selama sepekan. Berita pertama pemirsa, alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fajri Hidayatullah SIP MAP, menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Difabilitas Muhammadiyah atau HIDIMU. Hal ini secara resmi usai dikukuhkan pengurus pusat HIDIMU periode 2024-2029 dalam acara Halal Bihalal bersama 1000 difabel di Auditorium Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA UMJ Sabtu 27 April 2024. Proses pengukuhan dilakukan oleh Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Pusat Muhammadiyah Dr. Mariman Darto MSI, disaksikan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir MSI. HIDIMU merupakan organisasi yang dinaungi oleh MPKS untuk mewadahi kaum difabel sebagai komitmen bahwa Muhammadiyah senantiasa hadir memberikan solusi bagi setiap problem kehidupan di masyarakat. Fajri mengungkapkan bahwa HIDIMU hadir untuk menjawab permasalahan proses pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi yang saat ini masih terdapat diskriminasi terhadap kaum difabel. Ia juga mengatakan HIDIMU berjalan untuk membantu kaum difabel sesuai dengan amanat undang-undang tentang pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Profesor Haidar Nasir bahwa Muhammadiyah harus bisa membersamai kaum difabel dan menjawab semua tantangan yang ada, maka itulah tujuan HIDIMU. Berita selanjutnya pemirsa, istri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Suryan Widati, meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam dengan predikat cum laude di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sidang terbuka promosi dokter ini digelar di Auditorium Dr. Syafri Gurici, FKK UMJ, Senin 29 April 2024. Suryan memaparkan disertasi berjudul Manajemen Aset Pendidikan Islam dalam Perspektif Kepemimpinan Berkelanjutan, Studi di Fenomenologi pada Yayasan Al-Quran 5 Benua. Studi tersebut dilakukan dalam rangka merespon diskursus keberlanjutan atau sustainability, utamanya terkait dengan SDGs, khususnya dalam bidang pendidikan di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian dan disrupsi. Menko PMK Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP turut gembira atas keberhasilan istrinya meraih gelar doktor di UMJ. Ia mengatakan bahwa Suryan akan tetap mengajar sebagai dosen, baik di Politeknik Negeri Malang ataupun juga ikut dirinya ketika menjabat dan bertempat tinggal di wilayah tertentu. Muhajir menuturkan kebahagiaannya ketika UMJ salah satu bagian perguruan tinggi Muhammadiyah yang meraih predikat akreditasi unggul. Rektor UMJ, Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI, yang menjadi ketua sidang terbuka promosi Dr. Suryan membeberkan bahwa disertasi yang mengkaji manajemen aset di Yayasan Al-Quran 5 Benua cukup bagus. Ia berharap istri Menko PMK tersebut dapat melakukan aktivitas positif dengan membantu kerja-kerja di Aisyah, terutama dalam hal pembenahan lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Aisyah. Pemirsa, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Abdul Muti MID, menilai pemain Timnas Indonesia U23 sama kuat dengan Uzbekistan U23, meski akhirnya kalah 0-2 pada laga Piala ASEAN Cup U23. Mukti menyampaikan perjuangan timnas yang luar biasa semangat serta teknik bermain yang sangat tinggi. Menurutnya,
Timnas hanya kalah soal fisik. Secara permainan, Indonesia tidak kalah jauh. Ia menyampaikan pada acara nonton bareng yang diselenggarakan UMJ di Auditorium Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA pada Senin 29 April 2024. Mukti menambahkan, mental pemain yang menurun menjadi faktor kekalahan Timnas Indonesia. Menurutnya, ada dua hal penyebab, yaitu penalti yang digagalkan oleh VAR dan gol Muhammad Ferrari dianulir wasit. Peluang Indonesia untuk menembus Olimpiade Paris 2024 masih bisa didapatkan melalui perebutan tempat ketiga. Mukti mengatakan perlu ada perubahan strategi permainan. Perubahan itu salah satunya mulai memberikan kesempatan bermain kepada pemain yang berada di bangku cadangan. Nonton bareng Indonesia versus Uzbekistan juga dihadiri komentator RCTI Ma'ruf El-Rumi, Kedubes Uzbekistan, Rektor, Wakil Rektor, dan Sivitas Akademika UMJ. Dalam kegiatan ini terdapat talk show, kuis, dan pembagian hadiah yang dipandu oleh dosen POR FIP UMJ, Dr. Dobi Putro Perlindungan MPD, serta mahasiswa MIPOL UMJ, Dinar Mediana SIP. Selanjutnya pemirsa, dua mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi tenaga ahli pada simulasi penanggulangan bencana dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana. Keduanya yaitu Adi Patra Kenaro Wicaksana dan Dimas Imam Prayogo. Simulasi ini dilakukan dalam dua kegiatan, yaitu kesiapsiagaan bencana di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, dan simulasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Pusat, Jumat 30 April 2024. Kesiapsiagaan bencana di Kota Tua bekerja sama dengan Squad Penanggulangan Bencana Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Simulasi ini memperlihatkan kendaraan-kendaraan untuk penanganan bencana, personel, dan peralatan penanggulangan bencana. Kemudian, simulasi evakuasi gempa bumi dilakukan di kantor BPBD DKI dengan melakukan percobaan alat Early Warning System gempa bumi yang dikembangkan BMKG dan BRIN. Pemirsa, dunia mengalami berbagai tantangan dengan perubahan teknologi yang masif, termasuk bagi perguruan tinggi yang semakin kompetitif perkembangannya. Hal ini membuat Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta berkolaborasi untuk mengoptimalkan teknologi dengan melaksanakan Seminar Nasional dan Teknologi tahun 2024, serta International Conference on Engineering, Construction, Renewable Energy, and Advanced Material atau ICREM 2024 secara hybrid via Zoom dan di Aula Juanda Fakultas Teknik UMJ Selasa 30 April 2024. Forum yang bertemakan Synergizing Sustainable Technologies Toward Resilience tersebut menjadi ajang untuk mengoptimalkan teknologi yang ada saat ini tanpa menghilangkan ruh-ruh engineering, yakni sains dan teknologi. Tema ini cukup penting karena untuk tahun 2024, 2025, dan 2026, polanya adalah mensinergikan dimulai dari perencanaan, melakukan implementasi, kemudian evaluasi dan peningkatan. Wakil Rektor 1 UMJ, Dr. Muhammad Hadi SKP MKep, mengapresiasi kegiatan Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian karena kedua fakultas memiliki bidang ilmu yang saling berkaitan. Dekan Fakultas Teknik UMJ, Irfan Purnawan ST MChem ING, mengatakan bahwa forum Semnastek sudah berlangsung 9 kali, sedangkan ICREM ketiga kali. Menurutnya, kolaborasi kedua fakultas akan dapat dilanjutkan bersama fakultas lain di kemudian hari. Dekan Fakultas Pertanian UMJ, Dr. Insinyur Sularno MSI, menuturkan jika kerjasama yang dijalani kedua fakultas merupakan suatu kewajiban dan keharusan, karena dunia pertanian tanpa perkembangan teknologi pasti akan ketinggalan zaman. Ketua Panitia Semnastek dan ICREM 2024, Renti Anugrah Mahaji Puteji STMT, membeberkan bahwa kurang lebih 83 makalah sudah terjaring.
pemirsa, berita tadi menutup program UMJ News hari ini. Ikuti terus berita hangat selanjutnya hanya di TV UMJ. Bagi pemirsa yang memiliki topik atau kegiatan menarik seputar Universitas Muhammadiyah Jakarta, silakan kirim materi berita ke humas@umj.ac.id. Saya Salsa Nabila beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari kantor Sekretariat Universitas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.